Ini Tasya juga ngapain sih? Makai sok muji-muji hubungannya Davin segala. Mata kamu ini kenapa sih sampai meleng kayak tadi? Untung aja aku pegang, kalau nggak kamu jatuh. Nih yuk. Enggak meleng. Mulai nggak fokus aja kok. Ngapain coba Davin harus ngajak Tasya ngobrol di kafe kayak gini? Padahal di sekolah juga bisa. Kenapa? Kamu lagi banyak pikiran. Mikirin apa sih? Tuh kamu kesel ya gara-gara Davin ngajakin aku kesini. Davinnya cuma mau ngajak ngobrol doang, tak. Sya. Kenapa? Gini loh, Sya. Kamu bilang sama aku kalau kamu itu udah gak ada apa-apa sama Davin. Tapi kenapa sampai kamu yain ajakannya dia untuk ngobrol di kafe? Kan bisa aja ngobrolnya di sekolah, Sya. Gak usah jauh-jauh sampai harus ke kafe. Ntar kalau misalkan Rara tahu, dia curiga, ada masalah baru. Terus kamu kena masalah, terus gimana? Kak, ya nggak mungkin lah Rara salah paham sama aku. Rara juga tahu kok aku udah nggak ada perasaan lagi apa-apa sama Davin. Mungkin tuh Davin nggak nyaman kalau ngobrol di sekolah, makanya dia ngajakin ke sini. Nggak ada salahnya kan? Nggak ada yang aneh juga. Yaudah yuk. Kak, ayo. Yaudah dulu. Iya ayo. Tasya, Okta, duduk dulu. Dan buat Tasya, gue udah pesenin es coklat buat lo. Thank you, Ben. Sama gue juga pesen jus kok buat Okta. Mana sok care segala lagi pakai beliin minuman kesukaannya Tasya. Mau nostalgia depan gua? Modus banget sih Davin. Vin, boleh kan Okta duduk bareng kita? Dan dia juga dengerin obrolan lo, nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa. Ya, soalnya gue nggak enak aja nyuruh Okta nunggu di luar. Ya nggak apa-apa banget dong, justru kalau dia dengerin obrolan kita kan nggak ada kecurigaan. Sial! Kenapa bisa sih si Brian tahu soal niatan gua sama dia? Bro, maksud lo apaan sih? Lo nggak usah ngada-ngada deh, gue beneran nggak paham. Lo nggak usah pura-pura nggak paham. Gue tahu lo nggak sebodoh itu, men. Sekarang lu kasih tahu ke gue. Lu ada niat buruk apa buat manfaatin gue? Bro, kapan gue mau ngasut lo? Dan lagian, buat apa juga gue ngelakuin hal itu? Lo nggak usah aneh deh. Tunggu dulu. Siapa yang udah bikin lo mikir kayak gini? Hah? Ada yang ngasut lo? Oh, ini pasti ulah orang-orang yang nggak suka sama gue. Iya kan? Siapa orangnya? Kasih tahu gue. Ini nih sikap lo yang bikin gue makin percaya kalau lo emang ada niat buruk. Dari awal lo ngedeketin gue, temenan sama gue, itu aja udah mencurigakan. Buat apa lo jelekin orang depan gue dan bikin otak gue biar gue benci sama Rifki? Oh, gue tahu. Pasti Rifki kan? Ya udah bikin lo berpikiran jelek sama gue. Iya kan? Enggak. Rifki nggak ngomong apa-apa ke gue. Dan tanpa Rifki ngomong apa-apa ke gue pun gue udah tahu. Kalau lo itu orang yang licik, yang suka manfaatin orang lain buat ngancurin orang yang lo benci. Brian, gue gak nyangka ya, lo tuh gampang banget berubah pikiran dan kasut sama hal kayak gini. Padahal selama ini, gue bersikap baik sama lo. Gue tuh tulus temenan sama lo. Gue gak mau tuh kayak Michelle yang udah salah bergaul sama Rifki. Sampai-sampai dia bucin akut sama Rifki. Dan dimanfaati sama teman-temannya. Brian, sebagai anak baru, lo gak akan ngerti seberapa sengit persaingan IPA dan IPS di sekolah ini. Dan rata-rata mereka anak IPS main curang. Gue rasa lo nggak harus repot ngurusin dengan siapa gue berteman.
kayak lu mencemaskan Michelle dekat sama Rifki dan gengnya. Atau kecuali lu emang atau pernah punya perasaan sama Michelle dan ini cara lu ngelampiasin perasaan hati lu karena Michelle nggak gubris perasaan lu. Sombong banget sih Brian. Bisa-bisa dia ngomong kayak gitu sama gue. Dulu rencana gue bisa gagal kalau sampai dia keburu tahu kalau gue manfaatin dia. Lagian, kok bisa sih Michelle mendadak pergi gitu aja sebelum gue bisa ngehancurin hubungan dia sama Rifki? Tapi tunggu dulu. Dengan begini, Rifki pasti bakalan hancur. Sama kayak waktu dulu dia ditinggal sama Alicia. Tapi tetap aja, walaupun gue seneng lihat Rifki sakit hati, tapi gue juga ikutan sakit hati karena Michelle pergi tiba-tiba kayak gini. Duh, seharusnya nggak kayak gini. Ini nggak sesuai sama harapan dan rencana gue. Gue tahu lu cemburu, tapi gue nggak ada niat buat modusin atau ngerayu si Tasya biar dia naksir lagi ke gue kok. Gak ada. Okta, itu mata lu jangan ngotot-ngotot, tercopot gimana? Yaudah, lu santai aja minum. Gue ngajak Tasya kesini karena emang gue mau ngebahas sesuatu sama dia. Ya. Lo mau ngobrol apa-apain sama gue? Gue mau minta maaf sama lo atas sikap gue waktu itu. Harusnya lo itu minta maaf sama Rara, Vin. Udah kok, gue udah minta maaf ke Rara dan gue sadar gue juga keterlaluan sama lo, jadinya gue gak enak dan gue minta maaf ke lo juga. Tasya, gue juga mau bilang makasih sama lo karena lo udah ngingetin gue dan bikin gue sadar kalau apa yang gue lakukan itu salah. Gak seharusnya dong gue keterlaluan gitu sama cewek, apalagi sama Rara orang yang gue sayang, ya kan? Masa iya gue kasar sama orang yang gue sayang? Malah harusnya gue bersikap jauh lebih baik, tahan emosi gue, jangan terlampau kemarahan gue. Karena ini lo tahu sendiri kan, hubungan gue sama Rara pernah hancur dan ini kesempatan yang kedua buat gue. Harusnya gue nggak sia-siain. Ya, Vin, gue juga udah maafin lo tenang aja. Yang terpenting tuh sekarang lo udah mau ngakuin kesalahan lo dan lo berusaha untuk memperbaikinya. Ya, gue emang mau banget memperbaiki semuanya. Gue juga udah ngomong berdua sama Rara. Gue udah kasih kesempatan buat dia. Kesempatan untuk dia mikir, sebenarnya gue masih pantas gak sih untuk dikasih kesempatan yang kedua. Bisa nggak sih si Davin B aja natapin si Tasya? Capek banget gue pakai cerita pasang muka sok sedih gitu lagi. Jujur ya, Vin, gue tuh kagum banget sama kisah cinta kalian dan gue berharap kalian tetap bareng ya. Karena gue tuh salah satu fans kalian. Iya, soalnya kalian tuh lucu banget, mesra banget, terus opa-opa Korea banget gitu kan. Terus helmnya ungu, matching banget gitu loh. Maaf keselak bulir. Ya makanya itu, gue tuh gak rela banget kalau kalian pisah. Pokoknya kalian harus tetap bareng-bareng. Terus lo harus jaga Rara dan Rara harus jaga lo juga. Kalian harus tetap sama-sama. Ini Tasya juga ngapain sih? Makai sok muji-muji hubungannya Davin segala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Pak? Ki? Kamu mau ke food truck ya? Papa kok tumben? Udah pulang jam segini? Papa cuma mau ngambil berkas yang ketinggalan buat meeting lagi nanti. Ki, kamu masih kepikiran ya sama Michelle yang pergi ke Aussie? Dia belum ngabarin kamu.
Udah Ki, sabar Ki ya. Mungkin Michelle masih sibuk ngurusin neneknya yang lagi sakit. Kamu tetap mau food truck nih? Apa nggak lebih baik kamu istirahat aja, nenangin diri kamu? Papa khawatir loh. Kalau kamu nanti naik motor bengong, terus nanti malah kenapa-napa di jalan. Papa tenang aja. Ya Rifki itu masih kepikiran sih sama Michelle. Cuman kalau Rifki sendirian di rumah, nggak ada siapa-siapa, gabut juga yang ada. Rifki makin kepikiran terus sama Michelle. Apa jadi lebih baik Rifki ya ke teman-teman Rifki, ke food truck, nyari kesibukan. Ki, dengar ya Ki. Papa yakin kamu sama Michelle pasti bisa melewati masa-masa yang berat dalam menghadapi cobaan dalam hubungan kalian seperti ini. Udah sabar aja, relax aja. Kalau jodoh nggak kemana, ya? Ya udahlah, aku jalan ya. Ya udah. Hati-hati ya, jangan bengong. Fokus. Assalamualaikum. Tak, apaan sih? Kok gelasnya pecah gimana? Tumpah loh. Kan tinggal diganti. Bisa ganti kok selusin. Ya udah deh. Kayaknya ini waktunya gua Davin pamit undur diri. Karena kalau gua nggak pamit undur diri, kayaknya kafenya bakal hancur. Ada yang ngancurin, vampir yang ngancurin. Davin, jangan bilang vampir. Okta, lu nggak usah melotot-melotot mulu apa? Kalau gue sentuh dia marah nggak? Ya enggak lah, masa iya marah disentuh doang? Coba. Okta, woi. Sorry. Santai aja gitu, santai. Gue juga megang lu nggak pengen ngajak lu berantem kok. Santai aja, nggak usah sorry gitu. Lu nikmati aja minumannya, gue sama Tasya nggak ada apa-apa kok, ya. Ntar kalau lu marah-marah mulu, lu cemburu, marah karena cemburu buta, emosian, jadi vampir. Enggak gitu dong. Oh, enggak gitu ya? Enggak gitu dong. Enggak, maksud gue tahu lu cemburu, Okta. Tapi jangan sampai, karena cemburu buta lo itu, lo kehilangan orang yang lo sayang. Yaudah kalau gitu, gue pamit undur diri ya. Bye guys. Bye, Ben. Hati-hati BTW, ya. ini udah gue bayar. Oke, thank you ya. You're welcome. Dengerin tuh kata Davin. Kamu jangan cemburu buta. Nggak baik tahu. Ntar kamu kehilangan orang yang kamu sayang, mau. Oh, ini belain aja Davin, nggak apa-apa. Okta, aku tuh bukannya belain Davin. Tapi yang dibilang Davin tadi tuh bener semuanya. Kalau kamu cemburu, kamu tadi kayak... Okta. Yuk. Gak apa-apa sih daripada dia ngancurin ini beneran kafe. Okta tunggu! Ih! Ani, Farel, Tifa. Hai. Dev. Oh iya, kawan. Ocha. Udah beres semua itu. Beres. Mamai, kawan, sini dulu. Kata orang semua ini harus ngelakuin apa toh supaya hubungan Davin sama Rara, dorang berdua ini bisa lebih membaik lagi.
Artinya masalahnya ini biar cepat clear gitu. Guys, Ya. iki kok hawanya kayak sedingin freezer ya. Kayak ada yang belum bisa berdamai dengan keadaan. Itu ya, takutnya Davin kalau udah ngamuk, terus ngacak-ngacakin putra kita kan, horor. Kenapa sih lo? Kenapa lo ngomong kayak gitu sih, Ani? Ntar dia kepancing emosi lagi udah. Kan udah baik-baik aja semuanya, udah. Kita diem-diem aja. Gak usah tarik bahas mulu. Ya gimana gue bisa diem? Ya wajar dong gue mikirin hal yang kayak gitu, wajar kan? Weh, sudah toh. Kamu orang ini jangan bertengkar. Bukannya ketoran cari solusi, ini malah tambah masalah. Oh, iya nih, wah makanya pasti orang buat maaf dari tadi lo. Hey guys! Hey! Jadi gimana nih hari ini kita mau bikin menu baru di Food Truck Janji Cinta apa? Karena hari ini tadi gue baca DM IG Food Truck Janji Cinta bakal banyak rombongan yang datang. Kayak bakal rame nih. Pasti kita harus bikin sesuatu yang beda dong. Menu baru. Ikut suasana Opa Davin aja gimana? Suasana hati gue. Oke. Gimana kalau pasta spesial? Pasta spesial cocok sama suasana hati gue. Nah ya, itu bener. Itu enak itu. Mending lo belajar dulu, nanti gue sama Rosa bantuin. Nanti yang bikin resepnya itu Riva sama Inyong, jadi udah pasti dijamin ku enak, cocok lah buat suasana hati yang lagi stres. Buat orang yang spesial apa buat orang yang stres? Stres. Lu bilang gue stres? Enggak. Inyong maksudnya. Enggak, lidahnya kepleset. Iya. Kepleset, Nyong. Pokoknya dijamin rasanya enak dan pol pedesnya. Dang. Opa Davin benar-benar ngelakuin apa yang dia omongin. Dia benar-benar ngasih jarak buat hubungan ini. Sebelumnya, gue sempat gak nyaman saat dekat Opa Davin. Karena sikapnya yang mendadak overprotektif dan posesif. Tapi diperlakukan kayak gini kenapa justru bikin gue makin gak nyaman ya? Apa ini artinya gue masih sangat ingin mempertahankan hubungan gue sama Opa Davin? Tapi apa Opa Davin juga ngerasain hal yang sama setelah lihat sikap gue kemarin-kemarin? Apa yang aneh? Hah? Davin bercanda ngobrol-ngobrol. Ya, emang iya. Ya kan, tuh kan bener. Yaudah. Nona Lala. Iya, Div. Nona Lala jangan sedih-sedih ya. Beta yakin Opa Davin itu dia ngelakuin ini semua karena dia lagi pengen untuk menenangkan dia punya diri saja itu. Jadi jangan terlalu sedih-sedih ya Nona, oke? Gue gak sedih kok Nadif. Gue juga tahu Opa Davin pasti butuh waktu buat menenangin diri. Ya sudah, kalau begitu kata orang kerja ya, pasti sedikit lagi banyak pelanggan yang datang toh. Masa banyak pelanggan yang datang, kata orangnya yang belum siap-siap. Kan nggak lucu Nona. Oke? Semangat ya, senyum dong. Semangat. Thank you Adif. Iya dong, Nona.